Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 12 Oktober 2025. Saya akan sampaikan satu pembukaan Raja Firman kepada saudara yang saya beri tema ciri-ciri orang yang tidak masuk ke surga Yerusalem baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surga kita itu namanya Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru itu disediakan oleh Tuhan setelah selesai kerajaan 1000 tahun damai dan setelah perang Gog Magog dan pengadilan tahta putih. Ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 7 sampai 15. Saudara, adapun ciri orang yang nanti tidak bisa masuk di dalam Yerusalem baru, sebenarnya sejak di dunia ini, sejak saat ini, saudaraku, sudah bisa dilihat dan dirasakan ciri-cirinya bahwa orang itu merupakan pewaris Yerusalem baru, atau orang-orang itu tidak layak menjadi pewaris dari Yerusalem baru. Dan syarat pertama tentunya adalah percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya beritahu saudara, kalau saudara menuju ke suatu tempat dan tempat itu tempat yang baik, membawa pengaruh positif, pasti teman-teman yang ada di sebelah saudara, rombongan saudara, itu pasti adalah orang-orang yang baik pula. Demikian pula kalau kita menuju kepada satu kerajaan luhur yang namanya Yerusalem baru, surga samawi. Sejak di dunia ini kita juga bisa melihat siapa yang bersama dengan kita, saudaraku. Apakah yang bersama dengan rombongan kita itu tukang bohong, tukang ngapusi, saudaraku, tukang berzina? Kalau seperti itu tentunya orang harus mulai curiga, saudaraku, bahwa rombongan ini jangan-jangan salah masuk, karena karakternya bukan karakter orang-orang yang akan masuk surga. Nah, kita kadang tidak berkaca dari hal yang sedemikian. Tabiatnya buruk, mulutnya penuh caci maki, penuh dengan perzinahan, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan sihir, penuh dengan perseteruan dan berbagai macam dosa, hidupnya keras, tetapi dia merasa bahwa dia itu masuk surga. Nah, makanya sejak di dunia ini kita mulai tahu sebetulnya kita itu sedang menuju kemana. Kalau teman kita, sahabat-sahabat kita yang bareng beriring-iringan dengan kita, itu orang-orang yang kudus, orang yang jalannya betul, orang yang bisa menjaga mulutnya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dan hidupnya kudus, maka itu tanda bahwa jalan yang kita tempuh itu benar, saudaraku. Tetapi kalau yang bersama dengan rombongan saudara itu orang yang penuh tipu muslihat, orang yang penuh berbagai macam dosa, saudaraku, berbagai macam hal yang buruk, pemarah, garang, saudaraku, apakah seperti itu rombongan orang yang masuk surga, saudaraku? Nah, tentunya tidak. Karena surga Yerusalem baru itu memiliki ciri-ciri yang sangat khusus orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Jadi di dalam praktek kehidupan sehari-hari saat ini kita itu bisa mulai merasakan barengan kita, rombongan kita, sifat dan karakternya itu seperti apa. Jadi kita lihat rombongan kita yang bersama kita itu orang seperti apa. Apa orang-orang yang kasar, orang-orang yang mulutnya kotor, saudaraku, orang-orang yang jahat, penuh tipu muslihat. Saudara, kalau kita ternyata berada di rombongan itu, saudaraku, patut kita waspada. Sebaliknya kalau kita berada di tengah-tengah rombongan orang yang bisa menjaga mulutnya, menjaga tingkah lakunya, menjaga peri kehidupannya, saudaraku, kita berada di tengah-tengah rombongan orang-orang kudus,
Kita pasti, saudaraku, arahnya itu jelas, itu arah Yerusalem baru. Dan dasarnya tadi adalah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 12. Dibaca Ibu Tami, Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 12. Yerusalem yang baru. Ya, terus. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Terus, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Terus, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Amin. Jadi orang-orang yang masuk ke Yerusalem baru, saudaraku, ini memiliki karakter mempelai wanita anak domba. Artinya kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-14 itu digambarkan di dalam mulut mereka tidak bercela. Nah, kalau rombongan saudara saat ini kok katanya persekutuan orang-orang yang mau masuk surga, katanya ini rombongan atau kelompok orang-orang yang mau masuk surga, tapi perkataannya itu kotor, penuh tipu muslihat, saudaraku. Ini patut saudara curiga dan harus memperbaiki diri. Atau mungkin saudara ada di dalam satu kelompok, tapi kelompok itu begitu jahat, tipu muslihatnya banyak banget, hobinya berdusta. Saudaraku, patut waspada. Jangan-jangan saudara sedang tidak berada di rombongan yang menuju Yerusalem baru. Nah, rombongan yang menuju Yerusalem baru ini berciri seperti mempelai wanita anak domba yang di dalam mulutnya tidak ada dusta. Nah, mulai sekarang kita mulai jaga mulut kita supaya kita jangan berdusta. Ini puasanya mulut. Puasa supaya tidak berdusta itu sulit, saudaraku, bahkan lebih sulit dari puasa tidak makan. Saya pernah puasa tidak makan beberapa hari, beberapa malam itu pernah, saudaraku. Tetapi ketika seseorang itu harus menahan diri dari mulut yang tidak berdusta, itu lebih susah, saudaraku. Karena setiap hari kadang manusia itu berdusta, ada 2 kali, 3 kali, ada 7 kali, bahkan ada yang banyak kali. Jadi yang bilang dusta itu tidak apa-apa kan, nggak merugikan orang, yang merugikan diri sendiri. Ada orang itu yang seperti itu, saudaraku. Nah, karakter mempelai yang menuju Yerusalem baru itu di dalam mulutnya tidak ada dusta, tidak senang ngapusi, tidak senang berdusta, membohongi. Juga hatinya dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 itu murni sama seperti perawan. Artinya hati yang tidak ternoda, tercemar oleh ajaran-ajaran lain. Jadi kalau saudara di dalam pengajaran kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, hendaknya saudara setia, saudaraku, karena kita masuk di dalam jalur atau rombongan orang-orang yang sedang menuju kepada Yerusalem baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Yerusalem baru itu merupakan kota yang berbentuk kubus, ya saudaraku, dan tingginya, panjangnya, lebarnya itu sama. Kemudian memiliki 12 pintu. Saudara, jadi Yerusalem baru, surga kita itu namanya Yerusalem baru. Pintunya ada 12. Saudaraku, dan 12 pintu itu masing-masing dituliskan untuk suku-suku di Israel. Ruben, Simeon, Lewi, dan selanjutnya sampai 12 suku itu. Nah, jadi kalau bangsa Israel itu karena bangsa pilihan, ketika masuk surga itu dihitung menurut suku. Jadi setiap suku Ruben itu ada pintunya.
suku Simeon itu ada pintunya, suku Yehuda ada pintunya. Tetapi kita sebagai orang-orang yang berasal dari Zaitun liar, dari non-Israel, kita juga memiliki hak untuk masuk di dalam Yerusalem baru itu. Tetapi kita lewat pintu mana? Sudah saya beritahu, karena kita itu dicangkokkan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus itu berasal dari suku Yehuda, saudaraku, maka kita akan memasuki Yerusalem baru itu nanti melalui pintunya suku Yehuda. Itu kalau di dalam kitab Nabi Yeskiel itu pintu yang berada di utara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada 12 pintu ya. Kalau suku-suku di Israel itu punya pintu-pintu sendiri, tetapi kita dari orang-orang non-Israel yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dicangkokkan melalui suku Yehuda, Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan masuk melalui pintu suku Yehuda. Dan ini sebuah rahasia, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 Tuhan katakan, akulah pintu. Saudaraku, jadi keselamatan bangsa-bangsa yang dihisapkan masuk di dalam Zaitun yang dicangkokkan, dan dicangkokkannya itu melalui suku Yehuda. Saudaraku, kita akan masuk melalui pintunya suku Yehuda. Jadi kalau kita sebagai bangsa non-Israel itu tidak dibikinkan pintu-pintu sendiri, saudaraku, nanti pintunya banyak sekali. Saya tadi cek ya, saudaraku, kalau di dunia ini, kalau bahasa itu jumlahnya ratusan ribu. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, banyak banget. Suku-suku juga jumlahnya ratusan ribu juga, saudaraku. Nah, seandainya Yerusalem baru itu masing-masing suku dibikinkan pintu, saudaraku, nanti akan seperti sarang tawon. Makanya, saudaraku, kita itu dihisapkan masuk melalui pintu suku Yehuda. Kita dicangkokkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengenai ukurannya juga ada ukurannya Yerusalem baru itu, saudaraku. Dan ukuran itu tentunya ukuran yang sangat luas dan mampu menampung suku-suku bangsa. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada saudara, karena kita itu dicangkokkan melalui Yesus Kristus Tuhan yang berasal dari suku Yehuda, kita akan memasuki surga itu bersama Tuhan Yesus Kristus. Akulah pintu, akulah gembala yang baik. Kita melalui pintu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kitab Nabi Yeskiel, ya saudaraku, ini kerajaan surga atau Yerusalem baru di sebelah utara itu ada 3 pintu. Pintu untuk suku Ruben, kemudian suku Yehuda, dan suku Lewi. Ini sebelah utara. Kemudian sebelah timur itu suku Yusuf, suku Benyamin, dan suku Dan, suku Dan, ya. Kemudian sebelah selatan itu suku Simeon, kemudian Isakar dan Sebulon. Ini selatan. Kemudian sebelah barat itu suku Gad, Aser dan Naftali. Nah, saudara, tetapi di dalam kitab Wahyu, pintu timur, pintunya suku Dan itu nanti diganti dengan suku Manase, seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Saudaraku, di sana ada pemeteraian atas bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca saja di dalam kitab Nabi Yeskiel pasal 48. Kitab Nabi Yeskiel pasal 48 ayat 30 sampai 34. Dibaca Ibu Tami. Inilah pintu-pintu keluar kota itu. Di sisi sebelah utara yang ukurannya adalah 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Ruben, pintu gerbang Yehuda, dan pintu gerbang Lewi. Amin. Ini sebelah utara.
Ruben, kemudian Yehuda dan Lewi. Nah, kita masuk melalui suku Yehuda. Karena kita dicangkokkan itu melalui suku Yehuda. Kita selamat melalui Tuhan Yesus. Dia yang berkata, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Lanjut. Sebab pintu-pintu gerbang kota itu disebut menurut nama suku-suku Israel. Iya, jadi Israel itu istimewa, di surga itu dikasih pintu satu persatu. Tetapi kita ini bangsa-bangsa, kita ini adalah jaitun liar yang kalau masuk ke dalam Yerusalem baru dicangkokkan dahulu di dalam Kristus kepada suku Yehuda, maka kita masuk melalui suku Yehuda. Makanya kemarin ketika kegerakan kuda putih gelombang pertama maupun kedua, kita itu dipertemukan dengan suku Yehuda. Itu bukan kebetulan tetapi rencana Tuhan. Saudaraku, sekarang ayat yang ke-32. Di sisi sebelah timur, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang Dan. Ya, di timur ini ada pintu gerbang Yusuf, pintu gerbang Benyamin, dan pintu gerbang suku Dan. Tapi suku Dan di dalam kitab Wahyu kemudian diganti Manase. Kemudian ayat 33. Di sisi sebelah selatan, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Simeon, pintu gerbang Isakar, dan pintu gerbang Zebulon. Ya, selatan ada 3 pintu gerbang, yaitu Simeon, Isakar, dan Zebulon. 34. Di sisi sebelah barat, yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat 3 pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Ya, dari pintu barat itu ada pintu gerbang suku Gad, kemudian suku Asyer, dan Naftali. Ini terkait dengan Wahyu pasal 7 juga, saudaraku ya. Kemudian lanjut 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya, Tuhan hadir di situ seperti halnya Wahyu pasal yang ke-21 dan Wahyu pasal yang ke-22, di mana Tuhan hadir di sana tidak memerlukan pintu, tidak memerlukan lampu, karena anak domba itu sebagai penerangnya, sebagai lampunya. Saudara, kita tahu keselamatan bagi kita orang-orang non-Israel, orang-orang non-Yahudi, keselamatan bagi kita itu datang dari bangsa Yahudi, dari suku Yehuda, saudaraku. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 22. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, terus Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." amin. Jadi keselamatan bangsa-bangsa itu datang dari bangsa Yahudi. Saudaraku, ini pintu masuk kita. Seperti Tuhan katakan, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Kita akan dihisapkan masuk melalui suku Yehuda. Betapa dahsyat dan luar biasanya, saudaraku. Kita masuk melalui satu pintu yang dimasuki Tuhan Yesus Kristus. Jadi pintu gerbang kita adalah Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Jadi kita dihisapkan, dicangkokkan di dalam keselamatan, menjadi pewaris Yerusalem baru itu melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah singa dari suku Yehuda. Jadi lambang dari pintu kita itu nanti singa dari suku Yehuda, bukan binatang lain ya, saudaraku. Binatang lain itu ada macam-macam ya, ada kucing, ada gajah, saudaraku, bukan itu, saudaraku. Tapi yang menjadi lambang dari pintu kita adalah pintunya Tuhan Yesus Kristus juga. Makanya betapa kemurahan Tuhan terhadap
bangsa Zaitun liar itu dahsyat. Kita masuk melalui pintu gerbangnya Tuhan Yesus Kristus. Singa dari suku Yehuda. Singa loh saudaraku, bukan binatang yang remeh-temeh. Kucing bukan saudaraku, apalagi anjing ya bukan saudaraku. Jadi kita masuk melalui pintu dari suku Yehuda. Pintunya Tuhan Yesus Kristus. Akulah pintu. Tuhan itu dari suku Yehuda saudaraku. Barang siapa masuk melalui aku, melalui Tuhan Yesus, melalui suku Yehuda tadi, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Tuhan sudah katakan seperti itu. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudaraku, artinya kita masuk Yerusalem baru itu melalui pintu Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari suku Yehuda, dari sana kita beroleh jalan keselamatan dan dicangkokkan sehingga punya akses masuk kepada Yerusalem baru. Jadi saudara menjadi mengerti sekarang kita masuk di surga itu rombongannya sopo? Kita rombongan bangsa-bangsa yang dicangkokkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di mana Tuhan berkata, akulah pintu, dan itu suku Yehuda. Seperti juga tadi disebutkan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, dari suku Yehuda. Saudara, kita akan membaca sekarang Roma pasal 11 ayat yang ke-13, kemudian 17 dan 18. Roma pasal 11 ayat 13 dulu. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Jadi ini Rasul Paulus berkata, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Terus ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Amin. Jadi kita dicangkokkan itu melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui singa dari suku Yehuda. Maka saudaraku, betapa kemurahan Tuhan atas diri kita, atas bangsa-bangsa itu begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian bisa kita simpulkan juga, kita masuk di dalam surga itu karena tercangkok kepada Tuhan Yesus Kristus atau singa dari suku Yehuda. Maka kita akan masuk ke dalam Yerusalem baru itu melalui pintu gerbang suku Yehuda, di mana kita terhisap di dalamnya dan tercangkok lewat suku tersebut. Karena Tuhan ngomong keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kemudian Tuhan juga ngomong, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Saudara, sekali lagi, jadi tidak kebetulan kalau ketika kemarin kita melakukan kegerakan Buddha Putih, awal dari kegerakan Buddha Putih penjangkauan terhadap bangsa Israel, kita juga diawali dengan pertemuan dengan orang-orang dari suku Yehuda. Ini bukan kebetulan saudaraku. Tuhan Yesus itu yang merupakan singa dari suku Yehuda, untuk memenangkan kota Samaria tidak menginjil kepada banyak orang, tetapi melalui seorang perempuan di Samaria. Nah, strategi kita di dalam kegerakan juga gitu, bukan konyol kita saudaraku. Kita ke Israel, kemudian kita berteriak-teriak kepada bangsa Yahudi, kepada orang-orang Israel, suku-suku di Israel, 12 suku itu kita teriak-teriak, terimalah Injil, ini suratnya, ini tertulis. Saudaraku, ya saudara kan dikepuki orang di sana, diludahi orang. Kita meminta hikmat dan makrifat dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Tuhan Yesus, di mana Dia melalui satu orang perempuan di Samaria bisa mempertobatkan seluruh kota Samaria. Kita akan melakukan yang demikian pula, saudaraku, karena kalau kita ini konyol, saudara, menginjil di Israel konyol, terima Yesus.
Hei orang Yahudi, terima Yesus. Hei suku Ruben, hei suku Simeon, hei suku Lewi. Ini ayatnya sudah ada. Saudaraku, kemudian saudara tunjukkan, jadikan semua bangsa muridku. Ya di sana diludahi, saudaraku, karena nggak pakai hikmat. Tetapi kalau saudara menggunakan hikmat dan makrifatnya Tuhan, saudara akan melaksanakan perkara besar melalui suku Yehuda, di mana keselamatan itu berasal. Nanti kita akan jangkau seluruh Israel itu. Saudaraku, ini hikmat dari kegerakan. Kita melangkah dengan hikmat, bukan dengan kekonyolan. Saudara, maka sekali lagi saya ulangi, kita itu tidak kebetulan kalau di sana ketemu dengan suku Yehuda, hamba Tuhan dari suku Yehuda juga, saudaraku. Bahkan terjadi kegerakan yang luar biasa. Jadi bila bangsa Israel itu masuk ke Yerusalem baru menurut suku masing-masing, maka kita orang non-Israel atau jaitun liar masuk Yerusalem baru itu melalui pintunya Tuhan Yesus Kristus, pintu suku Yehuda yang ada di sebelah utara kalau di dalam nubuatan Yeskiel, ya saudaraku. Begitulah keselamatan bagi bangsa-bangsa itu ditetapkan. Jadi ketetapannya memang seperti itu. Kita masuk, dihisapkan, bisa masuk ke Yerusalem baru itu memang melalui Tuhan Yesus, melalui singa dari suku Yehuda. Makanya saya itu juga heran, saudaraku. Kemarin ketemunya di sana itu diawali dengan pertemuan dengan orang-orang Yehuda, dari suku Yehuda. Jadi keselamatan bagi bangsa-bangsa itu ditetapkan, saudaraku, dan ada tertulis bahwa suatu saat nanti, saudaraku, kita itu akan melalui pintunya Tuhan Yesus, pintu suku Yehuda. Begitulah keselamatan bangsa-bangsa itu ditetapkan. Dan ada tertulis pula, saudaraku, dalam satu ayat, ketika kegerakan ini mencapai hasil, saudaraku, itu nanti diibaratkan, saudaraku, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa itu akan memegang punca jubah seorang Yehuda, seorang Yahudi, saudaraku, dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi ini pintu gerbang bagi jaitun liar itu melalui suku Yehuda. Saudara, keselamatan bagi bangsa-bangsa itu ditetapkan oleh Tuhan melalui satu pintu, yaitu Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda. Kita akan membaca kitab Nabi Zakaria. Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Ya, terus? Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Terus? Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Amin. Ini kegerakan kuda putih, saudaraku. Akan banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Amin. Jadi, saudaraku, ini pintu gerbang keselamatan bagi bangsa-bangsa itu memang ditetapkan melalui pintu Tuhan Yesus Kristus. Dicangkokkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan suatu ketika nanti, ketika kegerakan ini berhasil, saudaraku, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa
Allah menyertai kamu. Saudaraku, inilah pintu di mana kita masuk. Nah, sekarang kita harus kontrol diri. Apakah kita itu sudah layak menjadi orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, menjadi orang-orang yang berhati perawan, menjadi orang-orang yang di dalam mulutnya ini tidak ada dusta. Sebab orang yang masuk ke dalam Yerusalem baru itu adalah orang-orang yang memiliki kriteria rohani tertentu. Jadi kalau ada orang kok sifatnya kasar sekali, saudaraku, mulutnya kotor, penuh dengan perzinahan, penuh dengan amarah, penuh dengan tipu muslihat, ngaku mau masuk Yerusalem baru, lah itu keliru, saudaraku. Yerusalem baru tidak menerima orang seperti ini. Makanya kita cek saja yang di sebelah saudara, yang bersama dengan rombongan saudara itu orang-orang seperti apa. Kalau orang yang gemar ngapusi, gemar dobos, gemar takayul, gemar sihir, gemar pemberhalaan, saudaraku, itu ngalamat bahwa orang itu tidak sedang menuju kepada Yerusalem baru, tetapi sedang menuju kepada satu kekelaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian siapakah yang tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru? Nah, ini yang di awal sudah saya jadikan topik. Siapakah yang tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem baru? Ini dari awal, bahkan ketika hidup di dunia ini pun sifat dan karakternya sudah terlihat. Orang yang sifatnya seperti anjing. Artinya apa? Tidak mau bertobat, menjilat lagi muntahannya. Rasul Petrus katakan seperti itu. Sifatnya seperti anjing, ditulis anjing-anjing. Itu tidak pantas masuk Yerusalem baru, tidak boleh bahkan, saudaraku. Kemudian ya nanti kita akan baca, saudaraku, ayatnya. Kita akan membaca karena ada beberapa ayat ini yang menetapkan bahwa orang itu tidak layak masuk kepada Yerusalem baru. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-nyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, jadi penakut itu dosa, ya saudaraku, jangan penakut. Kemudian orang-orang yang tidak percaya, ragu-ragu terus, jangan-jangan ini nanti ragu-ragu, serba ragu-ragu, saudaraku. Kemudian orang-orang keji yang perbuatannya keji, saudaraku. Kemudian orang-orang pembunuh yang kesukaannya bunuh orang, bunuh, saudaraku. Itu enggak layak masuk di Yerusalem baru. Orang-orang sundal, kemudian tukang-tukang sihir, seperti wanita di Endor yang mendatangkan arwah Samuel, itu enggak layak. Itu paketan, saudaraku, paketan dari orang-orang yang tidak layak masuk Yerusalem baru. Penyembah-penyembah berhala. Kemudian semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian selanjutnya kita akan membaca Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Iya, tidak akan masuk ke Yerusalem baru itu orang yang kegemarannya najis, yang melakukan kekejian dan dusta. Berulang-ulang ya, dusta ini disebut. Jadi saudara sekarang mulai belajar mengendalikan mulut supaya jangan berdusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Kemudian selanjutnya kita akan membaca juga di dalam Wahyu pasal 22 ayat 14 dan 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, amin. Saya sampai di sini dulu, saudaraku. Ini meskipun orang yang membasuh jubah ini orang pelataran ya, saudaraku, tapi ini masih layak masuk juga, saudaraku. Di atasnya kalau saudara runut Wahyu pasal 22 ini mengenai air kehidupan.
mata air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Jadi saya beritahu saudara bahwa di Yerusalem baru itu dari tahta Allah mengalir air kehidupan. Itu melintasi beberapa ruang, baik ruang Maha Kudus, ruang kudus maupun pelataran. Jadi itu berguna untuk semua penduduk surga dari seluruh tingkatan. Jadi nggak bisa ya dikatakan, wah orang yang belajar tentang air kehidupan ini pasti pelataran. Nggak bisa, saudaraku. Karena meluncurnya, mengalirnya air kehidupan itu dari tahta Allah. Artinya dari ruang Maha Kudus. Aliran air kehidupan itu, saudaraku, ada di ruang Maha Kudus, ada di ruang kudus maupun di pelataran. Berguna untuk bangsa-bangsa yang masuk di Yerusalem baru. Ya, lanjut. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15 perhatikan baik-baik. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Iya, jadi anjing-anjing tidak layak masuk ke dalam Yerusalem baru. Ini bukan kemudian anjing yang lahiriah itu yang bunyinya guguk-guguk itu, tetapi ini manusia yang sifatnya itu seperti anjing, ya, menjilat. Saudaraku, suka menjilat, kemudian menelan lagi, muntahannya itu sifat anjing. Itu sifat orang yang tidak layak masuk ke Yerusalem baru. Tukang-tukang sihir itu seperti wanita di Endor, satu paket, saudaraku, dengan sifat anjing tadi yang suka menjilat. Jadi sifat tukang-tukang sihir itu satu paket memang. Kalau sudah suka sihir seperti wanita di Endor itu juga akan menyukai sundal, perzinaan, saudaraku. Kalau sudah itu, mereka juga akan menjadi orang yang suka membenci atau membunuh. Karena membunuh sama dengan membenci itu ada ayatnya, saudaraku. Kemudian penyembah-penyembah berhala. Orang kalau sudah suka sihir nanti ketemunya bukan Tuhan tapi berhala. Menciptakan berhala sendiri. Saudaraku, saya itu zaman dahulu ketika belum mengenal Kristus sering diajak oleh kakek saya, ya saudaraku. Ya nenuwun lah bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Nah, di setiap tempat, di setiap wilayah yang merupakan tanah dari haknya kakek saya itu, dia selalu mengucapkan mantra dan memberi nama kepada penjaga tanah itu. Ya, namanya waktu itu, ya saya hafal tapi tidak akan saya sebut. Namanya disebut itu mantra bahasa Jawa ya saudaraku. Jadi nggak usah saya sebut, nanti kurang begitu elok ya. Tapi itu mantra, saudaraku, saya hafal karena saya yang paling sering diajak saudaraku melakukan ritual itu waktu itu, saudaraku. Jadi saya ngerti. Jadi di setiap tempat yang merupakan tanah milik kakek saya itu ada penunggunya, dan penunggunya itu dikasih nama, saudaraku. Yang ngasih nama siapa? Ya Mbah Buyut saya, saudaraku. Ada Ki Among Sari, Nyai Among Sari, saudaraku, itu dikasih nama, saudaraku. Mbah Buyut saya yang kasih nama. Nah, saudaraku, seperti hal itu, saudaraku, kalau orang sudah terjebak di dalam sihir, maka dia akan menciptakan berhala. Ya, saudaraku, makanya di dalam kegerakan ini meskipun lahir tokoh-tokoh besar, saudaraku, jangan sampai menciptakan pemberhalaan. Gak usah memberhalakan malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10. Gak usah memberhalakan apa yang disebut 7 guru, 7 bintang. Gak usah, saudaraku. Mereka manusia, mereka hamba yang sama-sama melayani. Jadi kalau orang itu asik dengan, saudaraku, sihir, suka menjilat, terjadi perbudakan, saudaraku, maka otomatis juga akan tercipta pemberhalaan. Kemudian di sini dikatakan, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
Nah, ini paketan sudah, saudaraku. Kalau orang itu memiliki kesukaan menjilat, kesukaan menelan lagi, saudaraku, seperti anjing sifatnya itu, tidak mau bertobat, kemudian dia menyukai sihir, itu sudah paketan memang, saudaraku. Kemudian orang itu pasti suka berzina, bersundal. Kemudian orang itu pasti suka membenci. Kemudian pasti menciptakan berhala-berhala di dalam hidupnya. Itu sudah paketan. Dan setelah itu pasti menciptakan dusta-dusta, ngedebus, bohong dan bohong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat maksud dari anjing-anjing. Anjing-anjing itu maksudnya bukan anjing yang guguk-guguk, itu bukan, saudaraku, tapi manusia yang sifatnya seperti anjing. Orang yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya dan mengulang-ulang dosanya, itu seperti anjing. Nah, anjing itu kan, ya saudaraku, masuk bait suci Allah ya tidak boleh. Saudaraku, domba boleh, lembu boleh, sapi boleh, merpati boleh. Tapi kalau anjing rasanya nggak boleh deh masuk bait suci Allah, apalagi ruang suci atau ruang Maha Kudus, nggak boleh. Tetapi kalau domba, memang darah anak domba itu dibawa sampai ruang Maha Kudus. Ya, saudaraku, ini perhatikan baik-baik. Anjing itu maksudnya adalah orang yang tidak mau bertobat. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Ya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Iya, 21. Karena itu baik mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Terus? Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin. Saudaraku, jadi orang yang tidak mau bertobat dari dosa, sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi masih kegemarannya itu berbohong, kegemarannya sihir, kegemaran menciptakan pemberhalaan, tidak mau bertobat, sudah salah, betul-betul tidak sesuai Alkitab, salah, saudaraku, tidak mau mengaku salah. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi yang dimaksud anjing-anjing itu adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Keliru, tidak mau dikandani. Saudaraku, salah, tidak mau diberitahu. Saudaraku, cirinya anak Allah itu kalau salah, saudaraku, itu mau ditegur. Tetapi ciri ular beludak, ciri anjing-anjing, itu kalau salah ditegur nggak mau. Itu ciri dari anak-anak ular beludak. Tuhan Yesus pernah katakan seperti itu kepada orang Farisi. Jadi mulai sekarang kita hendaknya belajar menjadi orang-orang yang pantas untuk masuk di dalam kerajaan surga Yerusalem baru. Dan kita harus memiliki sifat-sifat yang pantas juga, seperti Wahyu pasal yang ke-14 itu, di dalam mulut kita belajar untuk mengatakan hal-hal yang suci, kudus, baik, benar. Dan kita juga harus belajar memiliki perbuatan-perbuatan yang baik, benar, dan kudus. Sebab itulah pakaian yang kita kenakan di hadirat Tuhan. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan memuji Tuhan